Saya akan lanjutkan kuliah kita hari ini ya. Jadi pertama sekali saya ingin review ya. Materi kita sudah sampai 2 contoh soal ya yang sudah disampaikan waktu itu ya. Silahkan bagi anak-anak kami yang ingin bertanya ya. Saya harapkan sebenarnya pada akhir perkuliahan yang lalu kalian sudah mencoba ya, setelah saya men-challenge diri sendiri ya untuk mengerjakan kerjaan ini ya. Nah, sambil ini juga saya ingin menyampaikan waktu contoh soal yang pertama ini yang kita bahas ya, untuk menentukan jumlah tahap teoritis yang diperlukan, ini penyelesaiannya adalah menggunakan penyelesaian secara grafis ya. Kemudian kita mempelajari tentang penyelesaian secara analitis ya. Penyelesaian secara analitis menggunakan persamaan. Jadi tidak perlu menggambarkan maaf ya, ini kita memerlukan persamaan ya di 1067. Ini waktu itu sudah saya sampaikan cara penggunaan rumusnya ya. Jadi contoh soal yang pertama ini boleh juga kalian selesaikan dengan menggunakan persamaan analitis ya. Baik. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ya. Materi kita yang lalu. Tidak ada. Bentar ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya harap sudah paham ya. Baik, saya ingin ada perwakilan ya, sebelum saya tunjuk ya, ada perwakilan yang menampilkan ya tayangan pekerjaannya. Baik, apakah contoh yang pertama untuk kasus penyerapan SO2 yang termasuk kategori yang pekat ya, atau contoh yang kedua yang termasuk kategori solutnya encer ya, menggunakan garis lurus. Baik, silahkan. Ya, siapa yang ingin menampilkan pekerjaannya? Baik, kalau tidak ada yang mengajukan diri, saya tunjuk saja. Joshua Manurung, silahkan. Izin Bu, maaf sebelumnya Bu, saya belum ada mencoba mengerjakan kedua soal tersebut Bu. Kenapa? Dibayang-bayangkan saja sudah bisa dikerjakan begitu ya Joshua ya. Richard? Izin Bu, saya masih mengerjakan yang 1062 Bu. Oke, baik, silahkan Richard. Baik, yang lain bersiap? Deborah, kamu
Mengerjakan yang mana, Deborah? Deborah? Ya, boleh tayang Richard sambil saya bertanya ke Deborah. Deborah, kamu mengerjakan yang mana? Iya, Bu. Kamu mengerjakan yang mana latihannya, Deborah? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Hebat ya. Baik, silakan Richard. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini Bu, saya Richard yang mencoba menjelaskan apa yang saya ketahui terkait contoh soal 1062 Bu. Jadi di sini merupakan proses absorpsi atau untuk memisahkan senyawa SO2 di dalam tray tower, di mana suatu tray tower dirancang untuk menyerap SO2 dari udara dengan menggunakan air murni pada suhu 293 Kelvin, di mana gas itu mengandung 20% SO2 dan nanti keluarnya itu tinggal 2%, 20% mol dengan tekanan total 101 kPa. Oke, baik semuanya dalam posisi on kamera, wajahnya kelihatan ya. Jangan sepotong. Turunkan ke apa Bu. Kameranya. Ya Bu. Oke Bu, saya izin melanjutkan Bu. Farah tidak kelihatan wajahnya. Kalisha, mana Kalisha? Rafli juga wajahnya tidak kelihatan jelas. Juan? Oke, lanjut Richard. Itu device kedua. Dengan laju alir udara inertnya adalah 150 kg udara per jam kali meter kuadrat dengan laju alir masuknya 6.000 kJ air per jam meter kuadrat. Jika efisiensi tray keseluruhan ada 25%, berapa banyaklah tray teoritis dan aktual yang diperlukan? Jika kita asumsikan menara beroperasi pada suhu 293 derajat Kelvin. Berikut penyelesaian yang saya lakukan, Bu. Ju, tolong besarkan. Baik ya, kita kan sudah bahas yang lalu ya, jadi tidak perlu diurai satu persatu. Ju, langsung ke grafik aja, Bu. Bentar, tidak. Ke atas dulu. Lagi ke atas. Terlalu kecil ya, dibesarkan saja, Juan. Oke, apalah yang kamu tambahkan dibanding dengan yang sudah disampaikan di soal? Ada? Ini sama saja ya, seperti yang lalu ya. Coba ke atas, tadi cuma fraksi, oke. Fraksi mol H2O masuk. Nah, ini hati-hati ya, coba saya ingin menyoroti. Coba ke atas sedikit lagi, Juan. Ini ya, baik. Fraksi mol SO2 masuk, dalam ini oke ya. Fraksi mol udara inert in, ya. Ini bahasanya coba diperhatikan lah ya, inert in masuknya dari mana. Lalu fraksi mol H2O masuk, ya. Ini harus jelas di alur mana, ya.
Ini fraksi mol SO2 masuk 0%. Di alur mana? Di alur mana ini, Richard? Ya, SO2 masuk Izin, Bu. kan ada ya. Iya, Bu. Di alur solvent itu, Bu. Aliran solvent yang masuk, Bu. Kalau airnya, Bu. Ya, jadi nggak bisa seperti ini saja ya. Fraksi mol SO2 masuk 0%, tapi disebutkanlah di mana. Makanya kalau di neraca massa ya, itu setiap alur akan diberi nomor ya. Nah, di sini juga diberi nomor ataupun diberi subscript yang sesuai ya. Tuh. Jadi nah ini kalau tadi masuknya di aliran gas misalnya ya. Nah, kalau di sini disebutkan simbolnya seperti ini sudah bisalah diterima ya. Tapi kalau di bagian ini fraksi mol SO2 masuk seperti ini saja dikatakan 0 ya, ini kurang lengkap ya. Baik, silahkan lanjut. Tidak ada perhitungan laju-laju alir total ya, dicat ya. Sebenarnya kita sudah bahas itu ya, jadi sambil dilengkapi sebenarnya ya, tidak sekadar menyalin saja ya. Baik, lanjut. Ini XN-nya, oke. Nah, oke, coba ke atas XN 0,035. Oke, ini tebak. Sebenarnya bukan menebak ya, kita tidak menebak di sini, tapi menggunakan nilai antara ya. Berbeda dengan tebakan ya. Baik, ini N+1-nya 0,06. Oke, lanjut. Nah, N-nya, hati-hati ya. N di sini benar? Apa, Richard, seharusnya? N besar, Bu. Huruf besar? XN-nya, Bu. XN-nya huruf besar, benar. Coba lihat ke atas. Ke atas, Juan. Izin, Bu. Maksud saya X-nya besar, N-nya kecil, Bu. X-nya tidak besar ya, fraksi itu X-nya kecil. X kecil, N-nya juga kecil. Ya. Nah, ini akan membedakan dengan kalau N besar berarti itu di mana itu, Joshua? Kalau X seperti ini, X-nya fraksi, N-nya N besar, artinya apa itu Joshua? Henry? Kalau X, N Izin, Bu. besar seperti ini, maksudnya apa? Maksudnya X besar ini, Bu. X besar. Fraksi mol solut, Bu. Fraksi mol solut, lalu? Yang keluar dari ikut cairan keluar, Bu. Solvent, Bu. Nah, ini udah di mana, di dasar kolom apa di puncak kolom? Di dasar, Bu. Dasar kolom ya, harusnya ya huruf kecil ya, menunjukkan piring yang ke N kecil ya. Baik. Lanjut ya, sekali lagi anak-anak kami bukan menebak ya, tidak ada tebak. Kalau menebak itu kan berarti harus mencari hasilnya nanti berapa. Oke. N+1 berarti kamu menggunakan berapa data antara, titik antara, Richard? Saya kan itu kan Bu rentannya dari 0,2 sampai 0,02. Saya itu hanya dua yang saya tebak, Bu, 0,6 sama 0,0, 0,6, 0,1 sama 0,2, Bu. 0,2 sudah batas atas ya? Iya, Bu. Berarti 0,6 simbolnya sama 0,1, Bu. tebak ketiga ini benar. Yang ini? Seharusnya nggak usah saya buat lagi, Bu, karena kan di awal udah saya hitung, Bu. Oke. Baik, lanjut. Penentuan laju alir. Oh, di sini dibuat laju alir ya, silahkan. Laju total. Oke.
Oke, apakah sudah benar simbolnya laju total dalam kurung V? Deborah, sudah benar ini laju total dalam kurung V? Baik, yang lain silahkan. Sudah benar laju total dalam kurung V? Izin Bu. Farah? Ya, sana. Saya Bu. Ya. Fitra. Itu seharusnya V, terus di bawahnya ada N tambah 1 Bu. N tambah 1-nya itu kecil Bu. N-nya huruf Gede N-nya. N-nya Aku sadar aja. Siapa itu? Ya, sama siapa Fitra? Izin Bu. Aduh. Kami di sini kuliah bareng Bu sama kawan. Siapa saja yang sedang bersama? Ya, siapa saja Fitra? Saya, Farah, Putri, Anggi, Roza, Iva, sama Siti, Nur Arifah, sama Intan, Bu. Oke, tidak masalah ya anak-anak ya. Boleh saja ya. Nah, cuma kalau bersama jadi storing seperti itu ya. Jadi harus menggunakan ini sebenarnya headset ya. Boleh. Ya, sekarang tetap sebenarnya jaga jarak walaupun sekarang sudah agak free kelihatannya ya karena kasus pun sudah menurun ya. Sebenarnya tidak masalah ya. Jadi tapi tetap menjaga inilah ya. Jaga diri masing-masing ya. Baik, lanjut Farah, Fitra. Silakan atau yang lain boleh. Jadi V besar terus di subscript terus N tambah 1, N-nya huruf abjad, Bu. N-nya huruf Abjad, huruf gede, Bu, maksudnya. Kapital. Ya, berarti laju total di alur apa? Alur yang mana? Alur gas bawah, Bu. Gas masuk ya. Baik, terima kasih Fitrah ya. Ya, lanjut lagi Richard. Apa yang harus dilengkapi dengan laju SO2? Bu, seharusnya itu lambangnya atau simbolnya Bu VSO2 Bu. SO2-nya di bawah Bu, kecil. Ya, memang tidak ada lambang khusus di situ ya, tapi di sini laju alir seharusnya laju alir SO2 yang masuk pada arus gas ya, gas. Karena SO2 ada di arus gas, ada di alur ya, ada di alur gas, ada di alur cairan ya, itu dia. Baik, lagi lanjut. Ya. Nah, ini juga harus di atas apa? Nah, laju inlet masuk. Harusnya apa ini? Izin Bu, laju gas Bu. Laju gas inlet masuk Bu. Laju gas inlet masuk. Ya, benar ya. Laju gas inlet masuk sama dengan laju gas inlet keluar. Lalu V aksen. Nah, ini angka harus disertai dengan satuan. Ya, satuannya jangan lupa apa di sini.
Apa satuannya, Juan? Kilomol per jam kali meter kuadrat. Ya, oke. Kilomol per jam per meter kuadrat ya. Baik, ini V1, V-aksen. VSO2. Ini yang mana lagi? Coba ke atas, Juan. Nah, ini mana? Coba ya, stop ya. Ini V1. Nilainya 5,28. Ini nilainya 6,97. Yang mana ini? Yang mana itu, Richard? Izin Bu, yang V1 itu gas inert yang keluar Bu. Apa? Gas? Untuk V1 itu Bu, gas inert yang keluar Bu. Gas inert. Kenapa gas inert 5,28? Di sini 5,18. Baik, apa nih Selvia? V1 adalah V1 itu sama dengan laju total udara yang keluar, Bu. Di mana udara di situ sama apa, Bu? Udara dan SO2 yang tertinggal, Bu. bukan laju total udara ya, tapi ya benar, laju total gas yang keluar. Gasnya adalah udara dan SO2 ya, oke. Nah, lalu VSO2-nya ini adalah laju alir SO2 yang keluar ya. Oke, nah baik, di sini sudah lengkap untuk aliran gas ya. Baik, lanjut lagi. Yang cairannya dihitung juga, Richard. Silahkan. Coba turunkan, Juan. XN. Nah, hati-hati ya simbol N-nya ya. XN-nya ini N kecil atau N besar. Ya. Apa Deborah? N-nya kecil atau besar, Deborah? Besar. Besar. Karena kau menunjukkan apa dia? Anggi? Izin Bu, fraksi mol cair keluar, Bu. Fraksi mol cair. Fraksi Iya, mol cair siapa? yang keluar, Bu. Bukan Cair, fraksi Ibu, mol. yang keluar. Bukan fraksi mol cair, tapi fraksi mol apa? Kalisha? SO2 ya, Bu. Oh ya, SO2 di cairan yang keluar. Ya, Yang keluar. Ya, jadi ini hati-hati ya, simbolnya antara N kecil, N besar, kapan digunakan ya. Seperti ini ya. Lalu ya ini memang tidak ada simbol khusus ya kemarin di apa namanya yang diberikan ya. Nah, tapi ini bisa juga kita gunakan. Ini XH2O kalau mau dibuat simbolnya yang lebih jelas berarti kita buat nanti koma N besar ya, menunjukkan dia di alur cairan yang keluar ya, seperti itu. Ya. Jadi ini LN-nya oke ya, bisa 1,17. Coba ke atas lagi, Juan.
Baik ya. Lanjut. Ya. Baik, lanjut terus. Setelah ini apa? Baik, ini nanti terputus ya. Baik, anak-anak kami sambil nanti diperhatikan neraca masanya ya, bahwa tentu saja kalau kita buat neraca SO2 masuk itu harus sama dengan SO2 yang keluar ya. Mungkin perkara tadi ya kita lihat SO2 masuk kan 1,29 ya. Lalu SO2 keluar 0,1, lalu SO2 keluar di alur cairan itu 1,17 ya. Itu yang masuk harus sama dengan yang keluar. Mungkin ada perbedaan karena ada pengaruh desimalnya ya. Nanti coba kalian perhatikan ya. Jadi neraca massa itu harus balance ya. Kayak tadi udara masuk pasti sama dengan udara keluar ya. Nah, air masuk harus sama dengan air keluar. Nah, SO2-nya demikian. SO2 masuk harus sama dengan SO2 keluar ya. Baik, ini peserta semakin sedikit, saya tidak tahu kenapa nggak suka sama saya atau bagaimana. Jadi harap melapor ya. Dari 39 ya, 39 hanya 22 orang di sini. Baik, ini kemana Juan? Tadi nggak bisa share lagi Juan ya? Di Richard-nya? Richard, kenapa Richard? Richard, Liana, itu cuma kepalanya yang muncul. Kelly, wajahnya coba. Ya, kenapa berhenti Richard? Izin Bu, Juan tadi terputus Bu untuk share screen-nya Bu, dan mungkin itu juga bagian akhir Bu. Ya, grafiknya belum. Sebentar Bu, saya coba Juan share screen lagi Bu. Baik, 1, 2, 0. Baik, bagaimana ceritakan Richard bagaimana membuat grafiknya? Izin Bu, ini saya kenapa buatnya? Ya, kenapa nggak buat di kertas grafik Bu? Jujur karena waktunya mepet Bu, karena baru ngerjain semalam Bu. Jadi saya pakai Excel aja ngerjainnya Bu. Nggak masalah. Jadi data-data ya Bu, data yang dimasukkan dari XN-nya yang tebakan dari nilai rentan dari 0,2 sampai 0,02 tadi, jika kita memperoleh nilai XN, itu yang saya masukkan ke dalam data Excel Bu. Nah, di mana saja dia itu? Izin Bu, kalau yang garis merah itu merupakan garis operasi Bu, sedangkan garis biru itu merupakan dari tabel appendix kita Bu. Ada 4 titik dia Bu. Di mana data-data yang pertama kan Bu, jika pada saat XN-nya sama dengan 0, YN tambah 1-nya 0,02. Lalu pada saat XN-nya pada saat Y tambah 1, YN tambah 1-nya sama dengan 0,06, kita dapat XN-nya 0,00067. Selanjutnya pada saat YN tambah 1 sama dengan 0,1, kita dapat XN-nya 0,0014. Begitu juga pada saat YN-nya pada posisi 0,2, kita dapat tadi nilainya nilai XN-nya 0,0035 Bu. Makanya itu Bu, pada saat saya buat grafik ini, maka saya dapat mengetahui bahwasanya garis biru ini merupakan garis kesetimbangan Bu. Terus 0,455 dari mana? Ya, 0,455-nya. Sebentar ya Bu, saya lihat Excel. Oke, boleh juga tayang Excel-nya.
Izin Bu, nilai 0,455 itu dari ini Bu, bisa notik nggak sih? Ini Bu, panjang dari ini Bu, dari garis operasi hingga ke sini Bu. Maaf Bu, nggak lurus. Dari garis putus-putus hingga ke garis operasi Bu. Dari titik 0,035 ini Bu, hingga panjangnya itu hingga ke garis operasi Bu, senilai 0,455 Bu. Yang mana? Dari? Titik ini Bu, 0,35 kan kita tarik sampai 0,02 Bu. Nggak dapat garis putus-putus Bu. Selanjutnya nilai 0,455 ini Bu merupakan nilai dari jarak garis merah hingga ke titik ini Bu. Garis operasi hingga ke titik ini Bu. Titik ini. Oh, maksudnya dari langsung diambil angkanya begitu ya? Jarak dari, bentar ya. Ini jarak ini maksud kamu? Itu langsung 0,455. Kan? Mana dia? Nah, harusnya ya di bagian setelah ini atau di atas boleh saja ya kalian harus mencantumkan dari mana angka penentuan jumlah plate ya desimal itu bisa diperoleh. Ya. Ini habis ya, sebelum sesudah tadi tidak ada perhitungannya ya untuk menentukan jumlah plate-nya. Izin Bu, boleh membantu menjawab Bu? Ya, Juan silakan. Menurut saya Bu, nilai 0,455 ini didapat dari pertama Bu, ini jumlah dari panjang dari sini Bu, mungkin diumpamakan kan Bu, nilainya A besar Bu. Baru untuk nilai yang ini sendiri Bu, yang tadi Ibu garisin itu nilainya A kecil Bu. Jadi totalnya 0,455 ini sendiri Bu didapat dari nilai A besar per A kecil Bu. Mungkin itu sih Bu. Didapat dari mana? Nilai 0,455-nya ini Bu didapat dari A besar diperkan A kecil Bu ini. Enggak terbalik itu. Besar bagi kecil. Mungkin saya kurang tahu. Ya, Richard. Richard dengan siapa itu di sebelah? Saya Bu. Ya, kamu dengan siapa di situ? Bersama Rafli Bu. Rafli ya, oke. Nah, ini kan saya nggak tahu nih pekerjaan siapa ya yang tayang ya. Model zaman sekarang bisa saja si Richard tampil ya kan. Tapi pekerjaan temannya yang ditampilkan. Sekarang teknologi bisa memanipulasi ya. Sehingga kalau dilakukan digali lebih jauh ya, itu akan kelihatan ya siapa yang sebenarnya mengerjakan. Harusnya angka ini sudah muncul ya kalau si Richard mengklaim ini adalah pekerjaannya, nilai ini muncul, maka dia akan tahu dari mana angka ini muncul ya. Tidak terbata-bata ya, tidak bisa menjawab dengan sigap ya, itu tandanya. Ya, siapa punya nih pekerjaan siapa nih Richard? Izin Bu, pekerjaan saya Bu. Memang saya kurang memahami Bu. Lalu bagaimana bisa kamu tuliskan angka 0,455? File Excel-nya bisa tayang, Richard? Tidak Bu. Saya pakai handphone Bu, makanya minta tolong Zuan share screen Bu. Ya, maksud saya file Excel-nya kamu bisa diserahkan ke Juan? Tidak ada Bu, di laptop Bu. Di laptop. Baik.
Ya. Baik, yang lain tadi John sudah coba membantu ya, sudah ilustrasinya benar, tapi saya rasa tidak benar A besar dibagi A kecil ya. Harusnya bagaimana? Kalau A besar bagi A kecil, A besar itu kan lebih panjang dibandingkan A kecil ya. Pasti nilainya lebih dari bukan 0, ya. Ya, bagaimana? Rafli yang di sebelah ya berapa Rafli? Bagaimana ya? Nah, jadi kalau sudah bekerja dengan hal seperti ini, kasus ya, kita buat contoh soal, pemisalan boleh saja seperti disampaikan Juan, tapi angkanya sudah harus dapat ya, jadi tidak pakai misal lagi ya. Jadi berapa yang garis panjang ya, berapa bagian yang kecil ini ya, itu sudah ada angkanya. Dari mana membacanya? Ya baca saja dari sini. Ya. Ini sudah benar sebenarnya kerjaannya. Dibaca saja berapa angkanya. Ya. Oke, Rafli, bagaimana caranya Rafli? A besar bagi A kecil, benar? Liana? Kamu sudah kerjakan, Liana? Belum, Bu. Masih dikerjain. Hebat ya, Liana, hebat. Ya, oke, kalau begitu Izin, Bu. jawab pertanyaan saya. Bagaimana ini menentukannya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? A kecil bagi A besar, Bu. A kecil bagi A besar. Ya, balik ya. Caranya seperti itu. Berapa bagian yang sampai, inilah batas operasi kita sampai di sini. 20% saja. Ya. Jadi, ini sudah di luar lingkup kondisi operasi dari masalah yang sedang kita tinjau. Ya. Baik, terima kasih Richard, Juan, silahkan stop share. Baik, ini peserta semakin sedikit, tidak tahu yang mengkonfirmasi baru 2 orang. Ya. Baik, jadi di luar ini saya anggap tidak hadir. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau dilihat-lihat sepertinya sederhana ya, tapi saya berharap kalian mampu mengerjakannya sendiri ya. Lalu yang lain adalah titik-titik antara itu seharusnya kelihatan ya kalau digambar secara manual menggunakan menggunakan kertas grafik ya, ataupun Excel misalnya yang dibuat dalam bentuk skala-skala ya, maka titik-titik antara tadi harus nampak ya, kelihatan. Karena itulah yang akan menjadi titik bantu untuk kita menggambarkan grafiknya ya. Nah, kalau kalian mengerjakan menggunakan Excel, maka harus ada kelihatan di file Excel tersebut ya, titik-titik antara tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan garisnya atau kurvanya ya. Baik, silakan siapa yang ingin tayang untuk contoh soal yang kedua? Oke, Fauzan, silahkan Fauzan. Baik Bu, sebentar ya Bu.
Baik, terima kasih. Di sini ada soal 10.6, soal nomor 3, di mana suatu menara tray menyerap etil alkohol dari suatu alur gas inert menggunakan air murni pada temperatur 303 Kelvin dan tekanan 101,3 kPa, di mana laju alir gas yang masuk itu 100 kmol per jam dan mengandung 22% alkohol yang dimana diinginkan untuk mengambil kembali 90% alkohol tersebut. Di mana hubungan kesetimbangannya yaitu Y sama dengan MX sama dengan 0,68X. Di mana untuk larutan encer ini. Di sini digunakan 1,5 laju alir cairan minimum untuk menentukan jumlah pada tray tersebut, menara tray tersebut. Dilakukan secara grafik dan juga dengan persamaan analitiknya. Di sini kita lakukan penyelesaian di mana diketahui Y1 sama dengan Fauzan, ini sama, kamu sudah paham lah ini ya, Fauzan? Yang lainnya sudah paham? Ini sudah. Persis sama seperti penyelesaian yang kemarin ya di Jinkoplis ya. Iya, Bu. Saya ingin mengingatkan pada anak-anak kami ya, seringkali kesalahannya itu adalah yang kalau ujian kan mungkin panik ya, atau terpaku dengan contoh soal ya. Bisa saja nanti saya buat contoh soalnya mirip contoh 2 ya, mirip, tapi sebenarnya pekerjaannya itu seringkali mengkonversi ya. Kalau seperti ini, nah ini kan sudah kilomol ya, sudah kilomol. Nah, nanti ada yang mengkonversi lagi dibagi dengan berat molekul ya. Nah, itu hati-hati. Jadi makanya di awal sekali saya harapkan kalian paham ya untuk terkait simbol ya, nomenklatur ya, seperti ini ya, simbol-simbolnya ini nomenklaturnya apa, satuannya apa. Nah, itu harus dipahami dengan benar ya. Jadi kalau soalnya sudah dalam datanya sudah dalam kilomol, maka tidak perlu lagi dibagi dengan berat molekul ya. Lalu pekerjaannya seringkali yang kemarin itu seperti ini ya. Kalau ini kan 90% ada hubungan pembantu ya, maka harus dicari-cari seperti ini ya. Kalau misalnya soalnya memang seperti soal yang pertama ya, itu sudah diketahui data data fraksinya, nah itu bisa langsung dimasukkan ya. Jadi tidak perlu lagi dicari-cari seperti ini ya. Jadi anak-anak kami harus perhatikan angka itu milik siapa ya. Angka itu apakah itu merupakan fraksi ya. Kalau di sini kan hati-hati ya, 90% bukan berarti di alur keluar jadinya 90% ya, tidak. Nah, beda dengan kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu memang diberikan langsung data fraksinya ya, gitu ya. Nah, jadi perhatikan masing-masing soal itu kan berbeda kasusnya ya, sehingga pemahaman dasar terkait neraca massa itu sudah dipraktikkan di sini. Ya. Baik. Nah, coba lanjut ini ya. Farhan yang share screen ya. Silakan Farhan, coba lanjut ke bawah. Ini sama seperti yang lalu ya. Ini hati-hati ya. Itu hurufnya seperti angka 1 itu L ya. Iya, Bu. Baik, nanti menulis dengan jelas ya. Lanjut. Nah, saya ingin tanya pemahamannya saja ya. Bagaimana mendapatkan angka nol koma yang ini, X1 ini. Dapatnya dari mana, Fauzan?
Izin Bu. Ya silakan. Didapat dari X1 tadi didapat dari Y1 per 0,68 Bu. Y1 nilai ini kan nilai X1 nih ya. Iya Bu. Ini. Jadi dapat dari Y1. Kenapa Y1? Ini kan X ya. Dari hubungan kesetimbangan ya Bu. Dari hubungan kesetimbangan di mana itu? Oke, yang lain silakan boleh bantu. Yang ada di soal. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, Selvia. Di soal Bu udah ada dikasih persamaan Bu, yaitu Y sama dengan MX Bu. Jadi kan udah dapat nilai Y, jadi bisa kita cari nilai X-nya Bu. Nilai Y-nya berapa, X-nya berapa jadi? Di sini kan Bu, nilai Y yang kita gunakan itu kan 0,0022. Jadi kan di persamaan ada diketahui di soal Y sama dengan MX sama dengan 0,68 X. Jadi dimasukkanlah ke persamaan tersebut Bu. Jadi 0,0022 sama dengan 0,68 X. Jadi dapatkan nilai X Bu. Oke, baik. Yang lain silahkan. Silahkan yang lain, boleh. Anda Kalisya. Izin Bu, yang X1 itu dari Y1 dibagi M. Y1-nya kan didapat tadi dari soal 0,022. M-nya itu dari persamaan Y sama dengan MX itu, Bu. 0,68. Sama ya, seperti Selvia ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, jadi dari hubungan kesetimbangan ya. Kemudian sebenarnya ini harusnya digambarkan di grafik ya. Jadi di grafik itu sebenarnya dari Y1 ya. Baik, kalau di grafik di mana dia, Fauzan? Ya, di mana dia? Di X-Max-nya itu, Bu. X1 maksimum ya. Baik. Iya. Baik, balik lagi ke yang tadi. Ya, lanjut. Ya, ini ada X1 yang lain lagi. X1 yang apa itu, Fauzan? Ini X1 apa lagi, Fauzan? Yang X1 yang ini nih untuk Y2-nya, Bu. Untuk Y2, maksudnya? Kalau yang tadi? Yang tadi kan untuk Y1, Bu. Dari Y1 per MX tadi. Enggak ya. Saya tanya kan berarti ada dua kali muncul X1 ya. X1 yang pertama, ini X1 yang di sini 0,0218. Oke ya. Yang di atas tadi coba ke atas Farhan. Nah, X1 yang ini kan ada 0,03235. Ini sama-sama X1 juga ya. Nah, apa beda X1 yang ini
dengan X1 yang barusan yang tadi 0,0218. Untuk garis operasinya nanti ya, Bu. Garis operasi. Yang mana? Yang ini? Yang ini mana? Oke, yang lain silahkan. Siapa yang ingin membantu? Ada 2 X1, ada 2 nilai X1 ya. 0, berapa tadi 3 sekian, nah sama 0,0218. Apa bedanya atau kapan ya silakanlah. Kok malah izin Bu. Nah, Roza, silakan Roza. Jadi yang pertama yang X1-nya itu sebesar 0,03235 itu kita dapat dari yang data kesetimbangan kan Bu. Dan itu kita mencari dulu L-aksen minimumnya. Lalu kita carilah dikatakan kalau L-aksen itu sama dengan 1,5 L-aksen minimum. Maka kita dapatkan nilai L-aksennya. Dan X1 0,0218 itu adalah fraksinya jika L-aksennya itu 1,5 L-aksen minimum, Bu. Oke, terima kasih Roza. Yang lain silahkan. Ada lagi? Pak Reza? Kenapa ada 2 muncul X1-nya? Ya, Bu. Siti? Jawab Siti. Izin mencoba menjawab. Yang pertama itu Bu, keseimbangan. Kemudian satu yang kedua itu berasal pada jadi X-nya X1 itu muncul lagi Bu dengan seperti ketentuan apabila L-aksennya itu sama dengan 1,5 dikali L-aksen minimum. Maka dapatlah nilai X1-nya yang tadi. Yang pertama, ya, lanjut Siti. Yang pertama, Sitinya hilang. Oke, tadi Fahreza sebenarnya coba menjawab, suaranya ketimpa Siti ya. Ya silakan Fahreza. Iya Bu, izin Bu. Jadi X1 yang pertama itu Bu, itu untuk garis kesetimbangannya Bu. Kemudian X1 yang kedua itu nanti untuk garis operasi pada 1,5 L-aksen minimum Bu. Ya, bukan baik ya anak-anak kami, jadi perhatikan ya. X1 yang pertama itu adalah nilai fraksi ya, fraksi SO2. Ini kita cerita apa tadi? Bukan absolutnya apa? Coba ke atas. Alkohol ya. Oke ya. Nah, jadi X1 yang pertama itu adalah fraksi solut ya, yang pada alur keluar ya, pada alur keluar di fasa fasa cairan ya. Jika kita menggunakan laju alir cairan minimum. Ya, jika kita menggunakan laju alir cairan minimum, maka inilah dia alkohol ya, yang berada atau fraksi alkohol pada alur cairan keluar. Nah, sementara untuk yang kedua, X1 yang kedua itu adalah jumlah atau fraksi alkohol di alur cairan yang keluar jika kita menggunakan L-aksen yang aktual ya. Yang aktualnya berapa? Dalam hal ini digunakan 1,5 kali ya, 50% lebih banyak dari jumlah cairan minimum. Ya, begitu ya. Jadi bukan ini di garis kesetimbangan Bu, memang di garis kesetimbangan, tapi maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan laju alir cairan minimum, maka inilah dia
fraksi alkoholnya. Ya, oke. Ke bawah Farhan, kalau kita menggunakan laju alir cairan yang aktual, yaitu 1,5 kali dari laju alir cairan minimum, maka inilah dia fraksinya. Ya, fraksi, maaf, ke atas Farhan. Ya, inilah dia fraksi alkoholnya. Oke. Paham ya anak-anak kami ya? Jadi bukan karena ini garis kesetimbangan, ini apa ya, garis kesetimbangan itu dipakai kenapa ya? Karena kondisi laju alir cairan minimum itu. Ya, baik, lanjut Fauzan. P1, P2, L2, L1. Oke ya. Baik, lanjut. Oke, ya Fauzan. Selesai ya Fauzan ya? Iya, Bu. Baik. Baik, ada yang sudah paham pengerjaannya Fauzan? Untuk yang di sini sudah, Bu. Sudah. Ya. Baik, yang lain? Ya, ini nama filenya keren ya. Punya Pojan, bukan punya Farhan. Ya. Kenapa diklik? Ya, oke. Terima kasih. Bisa stop share. Baik, anak-anak kami terima kasih ya sudah mengerjakan. Yang lain mungkin, syukur aku nggak ditanyai gitu ya. Ya, boleh sajalah keluar dari apa namanya, dari jebakan ya. Tapi sekali lagi anak-anak kami, saya harap kalian kerjakan ulang ya. Jadi pekerjaan. Lalu contoh soal yang pertama tadi, kasus absorpsi SO2 ya, itu coba dilanjutkan hingga mendapatkan jumlah tray berdasarkan penyelesaian secara analitik ya. Baik. Nah, saya akan lanjut. Nah, kita akan lanjut kepada untuk desain menara isian ya. Desain menara isian, jadi di menara isian ini yang dicari adalah berapa tinggi menara. Ya, berapa tinggi menara. Kalau pada desain menara yang menggunakan tray atau plate ya, maka kita akan menghitung berapa jumlah tray atau plate-nya. Nah, sebenarnya dari situ kita akan dapatkan juga berapa tinggi menara ya, karena biasanya ada standar juga antara plate yang satu dengan yang lainnya itu memiliki jarak yang tertentu ya. Baik. Nah, penentuan tinggi menara ini berdasarkan perhitungan neraca massa ya, perhitungan neraca massa. Nah, proses perpindahan massa yang berlangsung ini adalah terjadi secara difusi ya. Jadi maka persamaan dasar untuk difusi digunakan untuk penentuan tinggi menara ya. Baik. Jadi ya ini kursornya. Ya. Nah, ini dasarnya. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Siapa ya? Putri ya, Putri yang mana saja boleh menjawab ya, Putri. Peristiwa perpindahan massa yang berlangsung itu adalah secara difusi ya. Nah, perpindahan massa itu didorong oleh apa, Putri? Driving force-nya apa? Karena ada ini ya Bu, perbedaan konsentrasinya Bu. Ya, perbedaan konsentrasi. Konsentrasi siapa yang berbeda? Kalau misalnya mau misahin CO2 kayak yang contoh soal, berarti perpindahannya itu perpindahan konsentrasi CO2 pada fase gas dengan fase cairannya. Bukan perpindahan ya, tadi perbedaan ya. Ya Bu, perbedaan. Perbedaan, bisa diulangi? Perbedaan konsentrasi CO2 pada fase gas dengan konsentrasi CO2 pada fase cairan. Ya. Ya, jadi kata kuncinya adalah perbedaan ya. Jadi perbedaan itu bisa mendorong terjadinya perpindahan massa ya. Perbedaan apa? Perbedaan konsentrasi.
nanti ya konsentrasi ini bisa berkaitan juga dengan tekanan. Maka perbedaan tekanan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya peristiwa perpindahan massa. Ya, baik. Nah, sebagai ilustrasi ya, jadi kita akan mengontakkan ya antara fasa gas yang berisi campuran gas yang akan dipisahkan dengan fasa cairan yang berfungsi sebagai solvennya. Ya, nanti mereka akan ketemu di suatu kawasan yang disebut sebagai interface atau daerah antarmuka, daerah pertemuan. Nah, perbedaan inilah ya yang mendorong bisanya terjadinya perpindahan massa. Ya, jadi gaya dorong ini bisa kita harus hitung sedemikian rupa mengikuti persamaan ini. Ya, nah jadi kalau kita lihat ini kembali ini NA, ini laju alir mol ya, laju alir mol dari komponen A. Ini setara dengan persamaan di ruas kanan ya, di ruas kanan yaitu suatu di sini ini adalah koefisien perpindahan massanya ya, lalu dikali dengan driving force tadi ya, driving force tadi dibagi dengan tahanannya. Nah, perhatikan anak-anak kami, ini kita bisa meninjaunya dari fasa gas, bisa juga meninjaunya dari fasa cair ya. Nah, hanya saja berarti simbolnya itu akan mengikut ya, atau artinya disesuaikan. Ya, simbol Y ini adalah menunjukkan kondisi pada fasa gas ya, dan X ini digunakan untuk pada fasa cairan ya. KX dan KX dan KY ya, ini menunjukkan koefisien perpindahan massanya. Ya. Jadi ini tahanannya bisa dihitung dari persamaan ini ya. Artinya apa? Selain tadi fraksi yang kita tahu ada Y1, Y2, X1, X2 ya. Nah, kita harus mengetahui juga nilai YI dan XI ya. Nah, bagaimana ini diperoleh? Ini diperoleh berdasarkan nanti perhitungan ataupun penentuan di secara grafis ya. Nah, ini ya kalau kita ingin mencari tinggi menara ya, di sini disimbolkan dengan Z ya. Z-nya nanti berkaitan dengan luas areanya ya. Jadi A, kita memerlukan nilai A, luas area. Jadi nanti menara biasanya dalam bentuk silinder ya, jadi memiliki diameter tertentu ya. Nanti ada ketinggiannya yang akan kita hitung ya. Jadi persamaannya diubah sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini ya. Perhatikan sekarang ini menjadi koefisien perpindahan massanya ya. Baik. Nah, bagaimana menghitung Z? Kita akan diberikan banyak pilihan persamaan ya. Tapi sebenarnya cukup kita pilih satu persamaan saja ya untuk menentukan Z tersebut ya. Jadi boleh bisa kita lihat tadi ini saja sudah ada dua persamaan ya, bisa kita tinjau dari segi fasa gas, bisa kita tinjau dari fasa cair ya. Cukup gunakan salah satu persamaan saja maka kita bisa menentukan Z. Ya. Yang lain apalagi ini koefisiennya. Koefisien dengan simbol K kecil ini adalah koefisien individual ya, sementara nanti kita akan ketemu dengan huruf K besar itu juga koefisien perpindahan massa tapi ditinjau secara overall. Nah, bagaimana hubungan antara koefisien perpindahan massa yang individual dengan yang overall? Nah, itu ada di bab lain yang dibahas pada Jinkoplis ini ya, yaitu pada saat pembahasan transfer massa ya. Nah, baik. Nah, ini penurunan rumusnya ya, penurunan rumusnya kalian boleh tinjau ulang ya, dari sini akan dilakukan manipulasi matematik ya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh inilah dia cara untuk menentukan Z ya, Z seperti ini. Sekali lagi boleh pilih apakah 10617 atau 10618. Cukup salah satu ya. Namun kalau kita ingin membandingkan, kita bisa saja menggunakan kedua persamaan ya. Nah, hasilnya itu akan lebih kurang sama ataupun dalam toleransi yang diperkenankan ya. Jadi nilainya akan mendekati. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan koefisien menyeluruh ya, koefisien overall-nya, nah persamaannya menjadi 10619 atau 10620 ya. Yang 19 ini adalah tinjauan dari fasa gas, sementara yang ini adalah tinjauan dari fasa cair ya. Perhatikan di sini kita ketemu simbol lain lagi yaitu nilai Y bintang atau X bintang ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari mana nilai ini ya, nilai ini artinya harus kita ketahui agar persamaan ini bisa diselesaikan untuk mendapatkan ketinggian menara ya. Baik. Nah, ini dia
Nah, jika dalam kasus konsentrasi solutnya relatif rendah, ya dikatakan sebagai konsentrasi yang encer, yaitu kecil dari 10% ya untuk X maupun untuk Y, maka penyelesaiannya relatif sederhana. Ya, ini ada bagian yang dikeluarkan menunjukkan dia nilainya konstan, ya dikeluarkan dari persamaan integral ini. Ya, nah jadi kita bisa untuk kasus yang encer, kita bisa menggunakan salah satu persamaan, apakah 10,621, 22, 23, atau 24. Ya. Baik, kalau kalian belajar ingat lagi di kalkulus ataupun di matek, maka bagaimana menyelesaikan integral secara grafis, kita bisa menggunakan daerah yang di bawah kurva. Ya, berapa luas daerah di bawah kurva? Nah, itu adalah penyelesaian untuk integral ini. Ya. Baik, kita akan lihat contohnya langsung ya ini. Baik anak-anak kami, ini penyelesaian apa namanya? Ya, penyelesaian untuk Y kurang YIM ini yang diperlukan untuk tadi ya. Nah, untuk yang ini ya, kita harus menggunakan ini atau 1 kurang X dalam kurung IM ini ya. Kita hitung berdasarkan persamaan ini, nanti ini Y-nya ya. Nah, ini Y kurang Y bintang ya, Y kurang Y bintang untuk menyelesaikan kalau menggunakan koefisien overall. Ya. Nanti dengan cara yang sama, X-nya akan mengikuti. Ya. Nah, ini persamaan akhirnya ya, kalau integrasinya dikeluarkan atau diselesaikan ya, maka sekali lagi boleh pilih apakah menggunakan persamaan 10, 6, 29, 30, 31, atau 32. Nah, di sini kita menggunakan V dan L yang merupakan nilai rata-rata antara laju alir masuk dan laju alir keluarnya. Ya. Baik, nah kita akan lihat satu contoh ya terkait menentukan berapa ketinggian menara. Ya. Nah di sini ada solut aseton ya akan diserap menggunakan air di dalam sebuah menara berisian yang mempunyai luas areanya sebesar ini ya. Suhunya 20 derajat Celcius dan 1 atm. Baik, udara yang masuk, nah kalau begitu ini ya campurannya gas masuk adalah aseton dengan udara. Ya. Baik. Udara masuk ini diketahui mengandung aseton 2,6% mol, kemudian aseton yang keluar 0,5% mol. Ya. Di sini disebutkan laju alir gas ya. Nah lihat satuannya di sini sudah inert E. Ya, inert E berarti kita bisa menggunakan simbol yang sesuai ya. Kemudian di sini ada kata kunci lagi pure-nya di sini ya. Jadi ini pun merupakan cairan inert ya, cairan inert. Jadi simbolnya berarti nanti menggunakan L-aksen ya. Kemudian diketahui data koefisien perpindahan massanya ya, koefisien film perpindahan massa baik untuk fasa gas maupun untuk fasa cairnya seperti ini. Nah, kita diminta untuk menentukan tinggi menara ya, berapa Z-nya dengan 3 cara ya. Yang pertama ini adalah koefisien individual untuk fasa gas, yang kedua koefisien individual untuk fasa cair, dan yang ketiga adalah koefisien overall pada fasa gas. Kalau mau ditambah berarti ada D yaitu menggunakan K-aksen XA ya. Tapi K-nya adalah huruf besar ya. Koefisien perpindahan massa overall pada fasa gas. Baik. Nah, coba perhatikan anak-anak kami, berarti di sini ya. Ini asetonnya, fraksi aseton masuk. Ini fraksi aseton yang keluar, berarti ini masuk kategori yang mana? Encer? Encer, Bu. Ya, masuk kategori yang encer karena di bawah berapa? 10%, Bu. Di bawah 10% ya. Nah, jadi masalahnya akan relatif sederhana karena nanti kita hanya menggunakan garis lurus saja. Baik, nah bagaimana mendapatkan persamaan garis lurusnya? Berarti kita harus melihat ke data kesetimbangan. Ya. Baik, data kesetimbangannya
Baik ya. Wis, simsalabim ya, ini sudah dekat kita dengan data kesetimbangannya. Mana aseton? Oh, sudah ya. Nah, ini data asetonnya ya. Jadi perhatikan anak-anak kami ada yang sedikit berbeda ya. Kalau yang lalu ada XA dan ada PA, ada YA ya, tapi di sini hanya ada data PA. PA-nya pun dalam satuan milimeter Hg ya. Nah, berarti yang kita perlukan kalau di grafik kan nanti di sini ini X ya kan. Di kawannya adalah dengan Y ya. Sementara di sini dalam data PA berarti kita harus melakukan konversi dari data tekanan parsial menjadi nilai konsentrasi Y. Ya. Nah, Y itu adalah merupakan perbandingan antara tekanan parsial dengan tekanan total ya. Tekanan parsialnya ini datanya, tekanan totalnya berapa tadi di sistem? Yaitu izin menjawab, Bu. ya, Roza. 1 ATM ya, Bu. Oh, Intan, ya. 1 ATM ya. Nah, 1 ATM, oh, si Roza ya. Salah sebut ya, Roza ya. Ya. Baik, jadi 1 ATM ya kita harus sesuaikan dengan satuan yang di sini ya, di tekanan parsial ini, milimeter Hg ya. Berarti berapa, Intan? Satu ATM ya, Bu. Ya, 1 ATM berapa? Disesuaikan dengan satuan yang ini. Berapa? $760 ya, Bu. Ya, 760 mm Hg ya. Baik. Nah, coba perhatikan ini data keseimbangannya ya. Kita harus memutuskan apakah ya ini kan ada 1, 2, ada 5 data. Apakah kita menggunakan 5 data ini sama seperti yang kemarin ya kan? Kemarin itu kita ceritanya SO2 ya kan? Nah, di SO2 ini kan datanya banyak. Sampai yang mana kita gunakan? Sampai batas kondisi operasinya saja ya. Waktu itu sampai 20% ya. Sampai 20%. Nah, kita berhenti di sini ya kan waktu itu. Ya, di yang lain kita plot ya. Ini XA-nya ya, ini YA-nya. Ya. Ya kan? Tidak perlu kita gambarkan semuanya. Ya, cukup sesuai dengan batasan kondisi operasi saja. Nah, sekarang dari data yang tersedia untuk aseton ya. Nah, ini ada 5 data. Apakah kelima data kita gunakan? Nah, kita lihatlah mana dia mengcover kondisi operasi kita. Ya, baik. Ini pasangannya 0 dengan 0 ya, 0,0333 dengan 30 mm Hg ya. Ini 0,072 dengan 62,8 mm Hg ya, dan seterusnya. Sampai mana kita gunakan? Lihatlah kembali kondisi operasi kita ya. Baik. Kondisi operasi kita itu adalah 2,6% mol aseton sampai 0,5% asetonnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi XA-nya 0 ya, PA-nya juga 0 ya, berarti masih 0 ya. Nah, sementara kita paling tinggi 2,6% mol. Nah, kemudian kita lihat ke yang berikutnya ya. Pada saat ini XA 0,0333 maka PA-nya adalah 30 mm Hg ya. 30 mm Hg kita konversi menjadi YA ya, kita konversi menjadi YA. Nah, jadi 30 bagi 760 maka dapatlah PA-nya 0,0395. Nah, bagaimana mendapatkan YA? YA-nya ini
kita bagi YA adalah PA dibagi P total ya. Nah, PA-nya sudah dikonversi menjadi ATM 0,0395 dibagi P totalnya 1 ATM, maka nilai YA adalah tetap seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nilai YA sudah lebih besar atau lebih kecil dari nilai 2,6% mol. Nilai YA di garis keseimbangan ini sudah mengcover fraksi aseton di dalam soal kondisi operasinya? Sudah? Sudah lebih besar ya, Bu? Sudah lebih besar. Artinya apa? Kita cukup menggunakan data hingga data yang XA 0,033 dengan PA 30 mm Hg. Paham sampai di sini? Kalau misalnya adalah fraksi mol aseton yang masuk ini adalah 5%, berarti 0,05, ya kan? Maka YA ini belum masih di bawah dari kondisi operasinya. Artinya apa? Kita harus lanjut ya ke data yang berikutnya menggunakan hubungan 0,0720 dengan 62,8 Pascal. 62,8 mm Hg. Ya. Jadi 62,8-nya dibagi 760 ya, dapatnya berapa itu? 0,08, Bu. 0,08. Nah, tadi saya ilustrasikan dia asetonnya 5%. Artinya sekarang apa? Dia sudah lebih besar dari kondisi operasinya. Artinya kita bisa menggunakan data sampai yang ketiga ini. Ya. Nah, jadi karena kasusnya adalah asetonnya 2,6% mol ya, lalu fraksinya di garis keseimbangan tadi data keseimbangan sudah lebih besar dari fraksi mol ini ya kondisi operasinya, maka kita bisa menggunakan data XA dan YA ini ya untuk mencari apa? Untuk mencari persamaan garis operasinya. Ya, maaf, untuk mencari persamaan garis kesetimbangannya ya. Nah, jadi kita substitusi YA 0,0395 ini sama dengan M ya, M-nya akan dicari dikali dengan XA, XA-nya 0,033. Sehingga M-nya diperoleh 1,186 dan persamaan garis lurusnya menjadi Y sama dengan 1,186X. Nah, inilah kita gunakan sebagai garis persamaan garis kesetimbangan. Ya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Yeli? Paham, suara Yeli nggak keluar ya. Anggi? Iya, Bu. Paham? Kalau sejauh ini masih paham, Bu. Oke, baik ya. Nah, jadi hati-hati ya anak-anak kami bagaimana menentukan persamaan garis keseimbangan ya. Dia harus mengcover sekali lagi ya nilai YA-nya itu harus lebih besar atau sama ya paling tidak dengan kondisi fraksi kondisi operasinya ya. Baik, berikutnya dari data ini kita bisa menentukan ya dengan simbol-simbol yang sesuai ya. Nah, jadi ini dia. Jadi L aksen ya, V aksen, Y1, Y2, kemudian X2. Ya, kita masukkan ke persamaan sehingga dapat X1. Ya. Nah, kita bisa sekarang kita untuk kondisi operasi
kita memiliki dua pasang data, ya, dua pasang data untuk bisa menggambarkan di garis operasinya. Ya, pasangan datanya adalah Y1 X1 ini, ya, lalu Y2 dengan X2 itu sebagai titik terminal, ya. Nah, ini kita gambarkan di sini, ya. Jadi X2 Y2 titik terminal yang pertama, ya. Lalu X1 Y1 ini titik terminalnya, ya, untuk puncak kolom, maaf, untuk dasar kolom, ya. Ini dasar kolom, ini puncak kolom, ya. Ada dua titik data karena kondisi solutnya yang masuk kategori encer, maka kita tidak perlu mencari titik-titik antara. Ya, cukup hubungkan titik terminal satu dengan titik terminal yang lainnya, ya. Kita bisa hubungkan membentuk garis lurus. Paham anak-anak kami? Ya, itu untuk garis operasi. Ya, jadi bedakan tadi ya antara kalau dia konsentrasinya encer dengan konsentrasi yang masuk kategori pekat. Ya, kalau pekat kita harus mencari titik-titik antara. Tapi kalau encer kita hubungkan saja ya kedua titik terminal tadi. Ya, kalau dua garis dihubungkan pasti membentuk garis lurus. Nah, sekarang kita harus membuat garis kesetimbangan. Ya, garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan dimulai dari titik 0,0. Ya, buatlah garis dengan kemiringan 1,186. Ya, 1,186. Nah, garisnya kalau di sini simsalabim sudah dapat. Ya. Nah, tapi bagaimana mendapatkan garis ini, Fauzan Erlangga? Bagaimana caranya, Fauzan Erlangga? Bagaimana kamu menggambarkan garis keseimbangan ini? Silakan. Sudah terpayang? Ya. Fauzan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bagaimana, Fauzan? Caranya bagaimana, Fauzan, kalau disuruh menggambar garis ini? Rafli, bagaimana Rafli? Sama saja seperti menggambar garis yang lalu ya, sebelumnya yang dicontoh 2. Ya kan? SMA pun sudah dapat ini. Ya, Joshua, bagaimana Joshua? Izin mencoba ya, Bu. Kalau berdasarkan tadi, Bu, untuk nilai Y-nya itu kan, Bu, sama dengan 1,8 dari X-nya, Bu. Berarti nanti itu disesuaikan aja, Bu, X-nya berapa, terus dapat juga Y-nya itu, Bu. Misal, kan misal persamaannya, Bu, 1,8 X. Kita misalkan X-nya 1, berarti Y-nya 1,8, Bu. Misalkan apa tadi? Misalkan, Bu, persamaannya itu Y sama dengan 1,8 dari X, Bu. Nah, berarti kita misalkan X-nya 1. Itu tidak misal ya. Untuk kasus ini, itulah persamaan yang digunakan. Iya, Bu. Jadi terus? Kalau X-nya 1, berarti kita dapat Y-nya itu juga 1,8, Bu. Berarti X-nya 1, Y-nya 1,8, Bu. Itu juga seterusnya nanti, Bu. Kamu perlu berapa titik? Kamu bisa menggunakan X sama dengan 1 di sini? Kalau dari grafik tidak, Bu. Itu cuma pemisalan aja, Bu. X-nya 1, Bu. Oke, kalau gitu kita nggak pakai misal. Kita punya kasus yang real. Seperti ini. Berapalah nilai yang kamu gunakan?
Liana? Mana Liana? Pak Reza? Iya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk menentukan gradiennya itu kan, Bu, delta Y per delta X. Nah, nanti delta Y-nya itu bisa dari YI1 dikurang Y1 bintang per XI1 dikurang. Ini belum ada lah Y1 bintang, YI1, belum ada lah. Ini garis, ini masih kosong semuanya ya. Baru ada garis operasi sama titik 0,0, baru itu saja. Sekarang kita baru mau menggambar garis keseimbangan ini. Nih, bagaimana bisa dapat garis keseimbangan ini? Itu dia pertanyaannya. Dari data yang tadi, Bu, di appendix ya, Bu. Bagaimana itu? Data appendix di mana mau kamu pakai? Deborah? Oke, yang lain siapa? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Silakan. Jadi Bu, tadi kan garis keseimbangannya itu Y sama dengan 1,186X. Berarti kita substitusi salah satu nilai X-nya, Bu. Yang pertama itu di sini kita substitusi 0, maka didapatkan Y-nya itu 0. Baru tuh pada grafik ini ada 0,014, kita substitusi X-nya sama dengan 0,014, maka didapat nanti Y-nya begini, Bu. Baru itu dari titik ini, titik yang di akhir tadi sama titik 0,0 itu tadi kita tarik garis, Bu, maka mendapatkanlah garis equilibriumnya. Oke ya, dapat garis hubungkan. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau nolnya tidak perlu disubstitusi ya, karena garis keseimbangan selalu diawali dari titik 0,0 ya. Nah, jadi sebarang data tadi sebenarnya siapa ya, Joshua itu sudah benar juga ya, hanya saja tadi dia mengilustrasikan dengan angka X sama dengan 1. Nah, jadi X-nya yang mana? Kembali seperti yang lalu, boleh saja gunakan sebarang angka X ya, di antara 0 dengan 0,00648. Boleh ya. Atau kalau ini mau diperpanjang tadi 0,01 boleh. Atau Y-nya sebarang angka di antara, atau gunakan saja langsung Y1 atau Y2 ya, substitusi kepersamaan maka akan dapat nilai X ya. Jadi yang mana saja boleh ya. Nah, sebenarnya dari kondisi tersebut inilah kita tentukan batasnya tadi, apakah berhenti di 0,14 atau mau berhenti apa garisnya diperpanjang lagi, boleh saja ya. Nah, tergantung dari nilai yang kita akan kita buat ya. Nah, kalau kita lihat ini garis keseimbangannya dia berhenti sampai di sini saja ya. Sebenarnya kalau ikut ininya kita harus perpanjang ya sampai dia minimal setara dengan Y1 ini. Ya, itu dia. Baik, saya harap sudah bisa ya menggambar garis dengan menggunakan satu persamaan, terutama di garis lurus ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya ya kita ingin menentukan Z tadi ya. Nah, untuk bisa menentukan Z ini dia ya. Harus tahu V, S-nya dari soal sudah ada, V-nya berapa, ini bisa kita hitung dulu. Boleh dihitung dulu, baru gambar grafiknya boleh ya. Atau gambar grafiknya dulu, baru hitung V dan L-nya boleh ya. Nah, jadi ini V-nya atau L-nya harus kita hitung. Ya, dari mana? V1, V2-nya harus diketahui, lalu dirata-ratakan. Ya, L-nya juga demikian, harus tahu L1, L2, baru dirata-ratakan. Baik, dari soal sudah tahu Y1, Y2, ataupun X1 dan X2. Ya, ini sudah tahu. Berikutnya apa? Keaksen YA dan keaksen XA ini sudah ada juga dari soal. Ya. Nah, kalau kita mau menggunakan yang overall, nah berarti ini harus dihitung lagi. Ya, bagaimana persamaannya? Nanti kita lihat untuk penyelesaian C. Ya.
Baik. Nah, Z-nya bagaimana? Z-nya itulah yang mau dicari. Ya, Z-nya mau dicari. Nah, yang lain apa? Kita berarti harus mencari ini. Ya, Y kurang YIM atau XI kurang XM ya, atau Y kurang Y bintang atau X bintang kurang X ya. Jadi kalau Y kurang YI, nah kita harus cari seperti ini. Ya, artinya apa? Harus diketahui nilai interface ya, interface yang pertama, interface yang kedua. Kalau mau menggunakan samaan C yang ketiga harus tahu nilai Y bintang. Ya, Y bintang 1 dan Y bintang 2. Nah, artinya kita harus mengetahui nilai interface ataupun nilai asterisk ini ya, yang bintang. Nah, maka inilah langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi karena tadi ada Y1 bintang dan Y2 bintang, maka kita harus cari ini Y1 ya, dari Y1 kita nanti akan mengetahui Y1 bintang. Y1 interface ya. Lalu dari sini juga akan tahu Y1 bintang. Ya. Nah, dari titik koordinat yang ini, X2, Y2, kita bisa mendapatkan YI, ya, Y interface 2, lalu nanti bisa dapat juga Y2 bintang. Ya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan nilai interface, ya, baik XI maupun YI, dan nilai Y bintangnya, ya, maka ini kita harus membuat suatu garis lurus ya, garis lurus dari masing-masing titik terminal ya. Nah, bagaimana menentukan garis ininya ya, garis bantunya ini kita harus cari ya, cari. Nah, kita gunakan persamaan ini. Ya, sebenarnya prosesnya berlangsung secara iterasi ya. Kita tebak berapa nilai interface, baru kemudian dicari ya berdasarkan persamaan, kemudian dikembalikan lagi ya, dilihat ya apakah interface yang pertama dengan yang tebakan itu sama atau mendekati, baru selesai. Nah, untuk soal ini kita gunakan penyederhanaan saja ya. Penyederhanaan artinya menggunakan data titik bantu ini ya, Y1 dan X1 untuk mendapatkan nilai Y interface 1 dan X interface 1. Ya. Baik, kita cari menggunakan persamaan ini. Ya, ini adalah slope-nya atau kemiringannya sebesar minus 1,6. Nanti kita sesuaikan ya, sebenarnya ini adalah minus 1,6 ya. Nah, bagaimana mencarinya ini ya? Dari titik ini, dari titik X1, Y1, kita buat garis dengan kemiringan sebesar minus 1,6 ya, sampai dia memotong garis kesetimbangan ya. Pembacaan koordinat titik potong di garis kesetimbangan itulah kita baca sebagai X interface dan Y interface. Baik. Nah, sekarang silahkan siapa yang ingin menyampaikan bagaimana mendapatkan garis dengan kemiringan ini. Sebenarnya sama seperti mencari garis keseimbangan tadi ya. Nah, hanya saja dia negatif, maka kemiringannya berbeda ya. Kalau ini kan kemiringan equilibrium ini kan positif ya. Nah, ini negatif, berarti dia akan menurun. Nah, Fauzan Erlangga berkerut sekali keningnya ya. Bagaimana Fauzan? Walaupun berada di antariksa ya, justru menambah keningnya. Anggi kenapa jadi Anggi? Baik, silakan. Selvia, bisa Selvia bagaimana membuat garis dengan kemiringan minus 1,6 dari titik X1, Y1. Bisa? Atau siapa? Fitrah? Alicia? Ya, silahkan. Yang lain boleh. Henry. Putri Janatun, mau coba? Boleh coret-coret di sini, Putri.
Atau yang lain, silakan. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, siapa? Sylvia, Bu. Sylvia, silahkan Sylvia. Jadi Bu, cara membuatnya itu kan udah diketahui slope-nya itu sama dengan minus 1,62. Di mana kita ketahui bahwa Y sama dengan M kali X. Jadi M itu sama dengan minus 1,62. Jadi M sama dengan Y per X. Jadi di sini kan bisa kita lihat bahwa garis operasinya itu ada di atas, sedangkan garis kesetimbangannya di bawah. Jadi untuk mencapai slope-nya itu bertanda minus atau negatif, berarti karena garis operasinya itu ada di atas, sedangkan garis kesetimbangan itu di bawah, berarti untuk Y-nya itu kita hitung nanti itu dari atas ke bawah, dia ditarik, Bu, nanti untuk apa ya? Pokoknya posisinya ke bawah. Sedangkan nanti untuk nilai X-nya itu kita hitung ke samping kanan, Bu. Jadi karena diumpamakan, kan tadi slope-nya minus 1,62. Jadi bisa kita buat nanti untuk Y-nya itu minus 1,62 atau nanti ke bawah nanti ditarik, Bu. Dia itu 1,62. Bisa dicoret nggak, Sylvia? Ke bawah si Joshua berkerut keningnya. Ini enggak. Boleh, Bu. Jadi kan Bu, di sini kan slope-nya sama dengan minus 1,62. Sedangkan tadi kan Y sama dengan gimana ya? Sama dengan M kali X. M kali X. Nah, jadi dari persamaan ini bisa kita simpulkan kalau nilai M-nya itu sama dengan minus 1,62. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa di sini itu garis operasinya itu ada di atas, sedangkan untuk garis kesetimbangannya itu di bawah. Jadi sini kan kita ceritanya mau membuat ini ke sini kan, Bu. Kemiringannya dari garis operasi yang di sini disambungkan ke garis kesetimbangan. Jadi untuk mendapatkan slope-nya yang minus ini kan salah satunya itu harus bertanda negatif. Nanti misalkan kan untuk slope-nya nanti jadi Y per X. Nah, untuk Y-nya ini, itu nanti, misalkan kita buat misalnya 1,62 per 1,62 mau kita buat dari apa itu, sedangkan si X-nya itu 1. Dari sini kita tarik misalnya 1,62 ke bawah, entah sentimeter, 1,62 cm ke bawah. Terus nanti untuk si X-nya itu 1 kita tarik ke samping kayak gitu-gitu. 1 cm. Ya misalnya ini 1, terus 1,62 lagi tarik ke bawah kayak gitu, Bu. Gitu-gitu, Bu. Ya, mana Joshua? Joshua berkerut dia.
Oke, udah paham? Joshua? Mana Joshua? Oh, kalau yang dari di belakang Sylvia tadi kurang lebih paham. Kurang lebih paham? Banyak kurangnya atau lebihnya? Coba Paham. gambarkan bantunya di mana? Sebenarnya sama seperti tadi ya kan. Tentukan saja sebarang titik. Apakah X ataukah Y. Ya, tentukan sebarang titik. Kalau misalnya kamu mau pakai 0, mana 0,08 kah, 0,01, 0,12 boleh. Ya, nah, paling sederhana kan pakai 0,01. Misal ya, X-nya 0,01, M-nya minus 1, hati-hati ya. Ini sebenarnya ini dia minus 1,6 ya. 1,6. Nah, jadi kalau ambil X 0,01 kali 1,6 berarti dapatnya berapa? Dapat Y-nya? Berapa? Ya, jadi kita pakai titik bantu juga ya. Ambil nilai X-nya di sini, misalnya berapa saja ya. Panjang interval antara ini ya, pasangan X1 dan sampai yang seterusnya di garis keseimbangan ya, boleh diambil. Nah, itu dikalikan dengan M-nya. Ya, dikalikan dengan M, maka dapatlah nilai Y. Ya, jadi itu merupakan koordinat yang baru. Hubungkan saja antara titik yang ini X1, Y1 dengan titik yang baru tadi. Ya. Nah, arahnya mana? Karena dia negatif, berarti arahnya ke bawah. Dia tidak akan naik ke atas. Itu arahnya. Ya. Atau ini saya sudah buat ilustrasi juga ya, seperti yang disampaikan Sylvia tadi lah. Ya. Nah, M itu kan M itu gradien ya, atau tangen ya, ataupun apa nama istilahnya satu lagi ya. Nah, gradiennya ya, kemiringannya. Nah, M itu adalah delta Y dibagi dengan delta X ya. Delta Y-nya nilai M-nya berapa? M-nya adalah minus 1,6 ya. Nah, kalau kita buat dalam apa per apa, maka minus 1,6 dibagi 1,0 nilainya kan tetap ya. Minus 1,6 dibagi 1. Nilainya akan tetap sama kan, minus 1,6 ya. Nah, ini hanya mengilustrasikan delta Y dibagi delta X ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan koordinat kita. Nah, koordinat kita ini bekerja dalam 0,00 gitu ya. 0,00. Nah, jadi kalau kita sama-sama bagi 100 ya, dibagi dengan 100, yang di atas bagi 100, di bawah bagi 100, maka dapatnya ini ya. Delta Y per delta X. Nah, ini titik awalnya, X1, Y1. Maka delta Y-nya itu, ya, ini adalah sebesar minus 0,016. Jadi dikurangi. Ya. Titik awalnya berapa tadi? 2,6% mol. Ya, berarti 0,026. Ya. Dikurang berapa? Dikurang deltanya tadi. Dikurang, sebenarnya apa ya, selisihnya ya. Karena dia negatif, jadi dikurang. 0,016. Artinya apa? Nilainya adalah 0,01. Itu untuk Y-nya. 0,01 di mana? Di tengah antara 0,008 dengan 0,012. Ya, inilah kira-kira 0,01. Ya. Nah, lalu X1-nya bagaimana? Deltanya adalah sebesar 0,01. X1-nya di sini tadi, nilainya 0,00648, ya kan? Nah, ditambah dengan 0,01. Tambah 0,01 nilainya menjadi 0,01648. Koordinat kita tadi berhenti di 0,014, artinya kita harus tambah lagi ke kanan. Ya. Nah, itu di mana dia berhenti ya. Ini tadi ya, antara koordinat Y1 dengan X1-nya ya berhenti di sini. Kita tarik, inilah merupakan titik bantu kita. Ya, titik bantunya
hubungkan titik X1, Y1 dengan titik bantu ini. Ya, ini garisnya berarti panjang ya, melewati garis kesetimbangan. Nah, namun yang kita perlukan hanyalah perpotongan di garis kesetimbangan. Ya, potongan di garis kesetimbangan. Nah, inilah dia koordinatnya kita baca. Ini menjadi X interface 1. Ya, lalu koordinat yang ke sumbu Y ini adalah Y interface 1. Inilah kita pakai sebagai data. Lalu bagaimana dengan Y bintang? Y bintang tadi dari X1, Y1 ini tarik garis ke bawah saja sampai memotong garis kesetimbangan, maka ini kita dapat nilai Y bintangnya. Y1 bintang. Ya, bisa sampai di sini? Nah, kalau mencari nilai Y bintang relatif mudah ya kan? Nah, tinggal tarik garis saja dari X1, Y1 ke bawah sampai garis kesetimbangan, baca koordinatnya. Ya. Demikian juga dengan X2, Y2. Tarik garis ke bawah sampai garis kesetimbangan, dia berhenti di titik 0,0 ya. Maka Y2 bintang pasti nilainya 0 untuk kasus yang X2-nya sama dengan 0. Ya. Itu dia. Nah, berikutnya ya. Nah, ini caranya ya. Jadi kita plot tadi dapatlah nilai Y1, XI1 ya, kemudian YI bintang dapat seperti ini ya. Kemudian kita cari nilai ini yang diperlukan untuk menentukan nilai Z tadi. 1 kurang Y IM ya, dapat hasilnya ini. Kemudian 1 kurang X IM dapat hasilnya ini. Ya, seperti saya sampaikan, dia sebenarnya merupakan satu iterasi ya, suatu pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, ini kita masukkan lagi ke persamaan yang awal ya. Persamaan yang pertama tadi kan kita anggap dia X-nya ini adalah X1 dan Y-nya adalah Y1. Namun sebenarnya rumusnya adalah ini dia. 1 kurang XIM dan 1 kurang YIM. Jadi masukkan lagi ke persamaan. Ya, masukkan lagi ke persamaan. Nah, nilainya ternyata slope-nya itu adalah minus 1,61. Ya, bandingkan tadi kita punya slope-nya adalah minus 1,6. Artinya kalau di sini toleransinya relatif dekat ya, boleh diterima. Nah, sekali lagi untuk penyelesaian ini kita bisa sederhanakan, proses iterasinya tidak dilakukan ya. Namun kalau kondisi real, nanti kita harus lakukan proses iterasi seperti ini sampai kita katakan bahwa galatnya itu relatif kecil ya, atau dalam kondisi yang diterima. Ya. Nah, baik. Berikutnya adalah untuk titik Y2X2. Dengan cara yang sama kita hitung kembali. Ya. Kita hitung sehingga slope-nya inilah dia sebenarnya yang minus 1,62. Ya. Kita harus gambarkan dari titik ini ya, garis dengan kemiringan minus 1,62. Ya, garisnya. Ambil titik perpotongan dengan garis kesetimbangan. Ya. Dapatlah kita baca XI2 dan YI2. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari ya 1 kurang XIM dan 1 kurang YIM-nya seperti itu juga ya. Lalu kurang Y kurang YIM ya. Nah, ini. Nah, ini kemudian dihitung V1 V2, lalu V average ya, L1 L2, kemudian L average ya. Kita pakai untuk masukkan ke persamaan yang ini tadi. Ya. Ini kita perlu data ini ya. Ini V average, L average ya. Ini Y kurang Y bintang ya. Untuk menyelesaikan kasus di contoh di bagian A, B dan C ya. Kita lihat untuk yang bagian A berarti V, S, Y1 kurang Y2-nya sudah tahu, keaksen YA-nya tahu, Z-nya yang mau dihitung, Y kurang YIM tadi dihitung. Ya. Ini dia Y kurang YIM-nya, ini dia 0,00602 ya. Kita masukkan ke persamaan. Ini keaksen YA-nya dari soal tadi diketahui. Ini Y1 kurang Y2-nya dari soal ya. The average-nya tadi dihitung. Ini S-nya dari soal. Ya. Maka dapatlah Z untuk persamaan yang pertama tadi ya. Dapat Z-nya 1,911 meter atau dalam feet-nya sebesar 6,27. Nah, untuk soal yang B ya, untuk melihat atau menghitung Z dari sisi massa cair ya,
maka kita harus tentukan dahulu X kurang XI kurang X-nya. Ya. Nah, dapat nilainya seperti ini. Ini dimasukkan ke persamaan. Ya. Ini adalah keaksen XA. Ini adalah X2 kurang, maaf, X1 kurang X2. Ya. Ini L average, ini S-nya. Maka Z-nya diperoleh 1,936. Ya. Jadi nilainya relatif mendekati, ya, masih dalam 1,9. Nah, untuk yang poin C, ya, bagian C, ini diperlukan data Y bintang. Ya, Y bintang. Nah, ini dihitung. Nah, sekarang ini dia, ya, Mbak. Perhatikan anak-anak kami, jadi pembahasan tentang koefisien overall, ya, koefisien perpindahan massa individual dan overall, ini dibahas di bab 4. Mbak. Dibahas di bab, sebentar ya, ini, coba lihat. Ini persamaan 10/4 ya, persamaan 10/4-nya ya. Nah, jadi hubungannya ini dia ya, antara K besar dengan K kecil ya. Perhatikan untuk mendapatkan K besar kita harus punya perhitungan 1 kurang YIM ini ya, dan 1 kurang XIM. Nah, M-nya digunakan tadi dari soal 1,186 ya. Maka dapatlah kayak keaksen YA-nya ya, nanti akan dipakai di persamaan. Lalu Y kurang Y bintangnya juga harus dihitung. Ini dia. Nah, ini perhatikan ya, ini nilai keaksen YA yang besar. Nih, kemari ya. Nilai ini dipakai di sini. Ya. Nilai ini dia dipakai di sini. Ya. Ini adalah kembali ini V average-nya ya 3,852 ya. Ini V average, ini S tadi ya. Ini delta Y-nya ya. Kembali ini keaksen YA, ini Y kurang Y bintang, maka Z-nya nyempil di sini ya. Ini dihitung sebesar 1,9. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Ya, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nah, baik, agar tidak membayang-bayangkan ya, maka kalian harus berlatih ya. Jadi coba selesaikan. Jadi banyak PR ya, latihan ya. Kalau yang tadi Liana, siapa lagi si Joshua tidak mengerjakan soal yang pertemuan yang kedua ya, maka harus dikerjakan kembali ya, dikerjakan agar terlatih ya, familiar dengan ya data ini masuk kemari, data ini diperlukan di sini begitu ya. Kemudian jangan lupa ya untuk soal yang pertama sekali SO2 itu, kalian boleh hitung juga dengan persamaan analitik untuk mendapatkan berupa berapa jumlah tray-nya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian harus berlatih untuk membuat tadi ya persamaan garis lurus itu sebenarnya kalian harusnya sudah paham ya, sudah dapat dari SMA pun sebenarnya sudah. Wah, ini ada pendatang baru, Denny Ari ya. Dari mana tadi Denny? Dari mana Denny? Ketiduran atau ada apa yang ini? Kemalangan juga? Izin, Bu. Ya. Enggak, Bu. Tadi saya sempat masuk, habis itu sempat out juga, Bu. Karena jaringan. Jaringan. Kamu di mana sekarang? Saya di rumah, Bu. Iyalah, rumah kamu di mana? Ya. Izin, Bu. Saya di Medan, tepatnya di Marelan, Bu. Di Marelan, enggak lah jauh ya. Saya rasa enggak lah masalah jaringan. Kenapa di sana jaringannya? Jadi saya sebenarnya pakai WiFi, Bu. WiFi di rumah. Jadi tadi WiFi sempat mati. Hujan atau apa? Belum hujan, Bu, tapi mau hujan. Denny itu harusnya buat
di grup ya. Jadi saya tahu, Bu, izin Bu begini begitu misalnya ya. Jadi ini saya tidak tahu juga kenapa 23 orang dari 39 seharusnya. Ya, sekali lagi anak-anak kami jaga etikanya ya. Jadi memberi kabar ya, kunci kita adalah komunikasi yang baik ya. Jadi coba dilatih dibiasakan ya dengan untuk memberikan kabar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini memang saya nggak tahu juga settingnya. Kebetulan siapa saja boleh masuk ya. Jadi masuk di tengah, di mana itu tidak kelihatan ya. Baik. Jadi anak-anak kami, saya harap setelah ini kalian mengerjakan ya latihan ini. Ada A, B, C di buku, tapi saya harap kalian bisa juga mengerjakan yang D-nya. Yang D itu adalah kalau menggunakan koefisien perpindahan overall K besar ya, K aksen XA ya dari sisi tinjauan fasa cair ya. Baik. Saya tidak tahu semuanya malu-malu ya kalau ditanya